Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, jumpa lagi dengan video saya bersama anak saya. Ini kebetulan sore ini saya mau ngajak anak saya makan di luar ya. Dari dulu saya sering saya menyebutnya yuk kita jalan-jalan, yuk kita kuliner. Saya menyebutnya seperti itu, sengaja muter-muter dulu bersama mereka ya, waktu masih TK berdua nih, yang satu TK, yang satu kelas 1. Nah itu saya muter-muter keliling-keliling bertiga, ujung-ujungnya yang di tempat kita mau mampir itu ya warteg seperti ini gitu. Kesukaan anak-anak saya ya es teh manis gitu. Nah kebetulan kalau yang SMK itu udah gede ya, jadi motornya nggak muat kalau dibonceng bertiga, dan kayaknya udah mulai ABG ya, nggak mau kalau dibonceng-bonceng bertiga lagi, sepertinya nggak mau gitu. Ya udahlah, tinggal si bontot ini asisten saya. Kadang-kadang sahabat saya, kadang-kadang teman saya gitu ya. Saya suka mintain tolong ngerekamin gitu, fotoin ya. Inilah si bontot gitu. Jadi saya beruntung masih ada dia gitu. Saya bilang kalau mama ajak kemana-mana mau ya, mumpung kamu masih kecil, masih pantas dibonceng gitu. Kalau kamu nanti udah kayak abang ya paling juga kamu nolak gitu. Biasanya sih saya tawarin nyari kue kesukaan dia tuh, kue apa ya, disebutnya kue ape gitu teman-teman ya. Kebetulan ya ini warteg yang ini cita rasa masakannya cocok gitu ya, enak, nasinya enak, sambelnya juga enak. Emang ya saya seleranya sederhana, sambel, tumis, nasi, dan teh manis. Asal makannya bersama anak, masya Allah deh rasanya gitu teman-teman. Oh iya, dalam video ini pasti kelihatan aku makan menggunakan tangan kiri ya. Itu sebetulnya bukan tangan kiri tapi tangan kanan, karena video yang kamera yang digunakan adalah kamera bagian depan ya, jadi jatuhnya kebalik gitu teman-teman ya. Saya merasa perlu menjelaskan karena jangan sampai nanti ada asumsi kalau saya tidak sesuai syariat gitu ya, makannya pakai tangan kiri gitu. Padahal ini adalah tangan kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Sebelum melanjutkan cerita, semoga teman-teman berkenan ya menyimak sampai selesai, terutama sesama kaum saya, kaum perempuan yang memiliki anak, yang memiliki momongan, apalagi yang ya mohon maaf ya, yang mengalami cerita tidak
nyaman dalam kehidupannya. Mohon berkenan menyimak sampai selesai video ini, karena menurut saya apa yang saya sampaikan ini tidak semata-mata membuat konten, tapi karena memang ada muatan, saya kepingin membagikan motivasi terutama untuk kaum saya gitu ya, mengenai makan atau yang saya sebut jalan-jalan, kuliner sama anak-anak. Sebetulnya ini bukan hal baru kalau buat kami ya. Dari dulu sekali di kisaran tahun 2017 ya, saya sering kali ajak mereka seperti ini. Saya menyempatkan waktu di saat mereka udah pulang dari sekolah, udah mandi sore, udah sholat asar, itu saya ajak mereka jalan-jalan. Saya ganti-ganti rutenya, saya ganti-ganti tujuan perjalanan sore hari yang ditempuh gitu ya. Maksudnya apa? Kenapa gitu? Karena saya kepingin mereka tidak merasakan kehidupan yang bergejolak ya, tanda kutip ya. Mohon maaf, saya nggak bermaksud menyisipkan cerita pribadi saya, tapi memang ada kehidupan pribadi saya yang sangat saya jaga supaya tidak dirasakan langsung oleh anak-anak saya gitu. Jadi saya berusaha banget dengan segala upaya supaya mereka ini tidak merasakan kalau orang tuanya itu sedang mengalami suatu hal gitu ya teman-teman ya. Saya perlu menyampaikan hal demikian karena memang ada niatan saya, apa yang saya alami, lalu bagaimana saya berupaya menempuh melaluinya dan merasakan hal-hal yang tidak nyaman menjadi baik-baik aja. Itu saya ingin coba sampaikan dan bagikan gitu. Nah, ke soal tadi tentang anak, saya sengaja gitu ya menyempatkan waktu buat anak-anak saya ajak jalan dan jajan gitu ya. Terus saya juga di saat mereka libur sekolah, saya ajak kedua anak saya ke majelis ilmu gitu ya. Saya mencoba membuat mereka mengenal, mengetahui apa yang harus mereka kenal dan ketahui di masa pertumbuhannya gitu ya. Saya maaf ya gitu, saya sangat melibatkan hari-hari saya itu dengan keagamaan gitu ya. Jadi saya membuat hari-hari saya itu terjaga sedemikian rupa gitu. Saya buat jadwal-jadwal dengan anak-anak saya, saatnya mereka belajar, saatnya mereka bersekolah, itu saya buat sedemikian rupa tertata. Sempat di awal saya bikin akun ini ya, akun YouTube saya, sempat saya beberapa kali saya dokumentasikan dan saya simpan di channel saya. Tetapi pada saat itu saya nggak ada niatan akan dibentuk sebuah konten, hanya sifatnya iseng. Kebetulan juga memang saya suka utak-atik ya, semacam
apa ya, mungkin orang menyebutnya teknologi ya. Saya suka itu, dan ya saya membuat dan menyimpan itu karena rasa suka aja. Nggak ada pikiran kalau saya nantinya akan membuat sebuah konten gitu teman-teman, gitu ya. Nah, banyak perjalanan waktu yang saya lalui sama anak-anak saya yang benar-benar saya sampaikan. Mereka harus tahu kalau saya ini menjalankan tugas sebagai orang tua, sebagai ibu gitu ya. Saya jelaskan ke mereka dikala ada jadwal yang saya buat semacam apa ya, kayak semacam kuliah subuh gitu, padahal kita bertiga aja, tapi saya buat seperti itu. Walaupun tidak rutin, saya sesekali membuat itu. Saya sediakan mejanya, saya sediakan apa namanya ya, situasi yang biar mereka itu duduk nyimak saya, dan itu saya lakukan ba'da subuh gitu ya. Mereka masih pada pakai gamis gitu, dan saya masih bermukena. Saya membuat ala-ala kuliah subuh. Saya juga menyampaikan ke mereka ala-ala orang ceramah ya, mirip lah gitu, tapi versi ibunya, versi emaknya. Saya katakan ke mereka kalau saya ini membangunkan mereka subuh-subuh bukan karena kemauan saya gitu. Saya antarkan mereka ke musola menjelang subuh itu juga bukan kemauan saya. Saya bilang saya menunaikan tugas yang Allah berikan kepada saya selaku ibumu, yaitu mendidik, mengajarkan, menunjukkan, membimbing, dan lain sebagainya. Saya katakan seperti itu. Jadi saya menginginkan kalaupun mereka sholat, kalaupun mereka ngaji, bukan karena diperintah ibunya, tetapi ibunya sedang menjalankan tugas yang memang menjadi kewajibannya selaku orang tua terhadap anak gitu ya teman-teman ya. Ini mohon maaf, saya nggak bermaksud ceramah, nggak bermaksud saya merasa udah tahu atau saya udah paham, enggak seperti itu sama sekali. Tidak ada niat seperti itu. Saya hanya ingin sekali, saya menyebutnya sebagai membagi motivasi gitu ya teman-teman. Ini bentuk motivasinya kebetulan memang merupakan hari-hari saya bersama anak-anak gitu. Dan kalau teman-teman lihat saat ini keadaan saya sama anak-anak, itu mungkin level atau taraf atau kondisi itu udah jauh lebih baik kemana-mana ya. Tidak seperti awal saya ya di tahun sebelum 2017 ya, itu masa getir, masa yang saya betul-betul bermunajat sama Allah, mohon dibukakan segala jalan yang saya butuhkan, dimudahkan segala keperluan yang saya butuhkan gitu ya. Saya betul-betul bermunajat seperti itu. Dan semakin kesini ketika saya mulai membuat konten yang sebenarnya gak akan terlalu menampilkan tentang anak saya, tetapi yang membuat saya tergugah itu pemberitaan ya teman-teman ya. Saya miris sekali dengan pemberitaan di media sosial yang kita bisa ketahui bersama
adanya seorang ibu atau seorang bapak atau ya orang tua lah. Mereka itu orang tua yang entah kenapa, entah apa sebabnya sampai tega melakukan kekerasan terhadap anak secara fisik maupun secara mental, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Itu buat saya miris sekali ya. Saya merasa ngenes gitu ya teman-teman. Maka dari itu saya kepingin sedikit ala saya membagikan hari-hari saya, ya saya memanfaatkan media sosial di akun ini, channel saya. Saya pengen nunjukin kalau apa ya, seorang ibu itu dengan anak itu mesti gimana gitu, orang tua terhadap anak itu mesti gimana gitu ya. Saya agak kesulitan ya menuang apa yang saya rasa gitu, tetapi memang ada rasa seperti itu yang akhirnya saya merasa nggak apa-apalah, aku posting, aku share. Semula nggak pernah kayak gini. Saya sering jajan, saya sering ajak anak kemana, boro-boro di videoin, boro-boro di posting, di foto aja nggak pernah gitu. Tetapi mudah-mudahan Allah meluruskan niat saya atau keadaan ini mudah-mudahan tidak salah untuk saya, karena saya sudah menggunakan media sosial untuk menunjukkan kehidupan saya bersama anak-anak. Intinya sejak saya rasakan makin sering ada pemberitaan anak yang mengalami kekerasan sampai dengan mengalami kehilangan nyawa yang dilakukan oleh keluarga atau orang tuanya. Saya benar-benar miris dan merasa kepingin mencoba menunjukkan ala saya. Mungkin seujung kuku pun gak ada ala saya ini. Kalau apapun keadaannya, menjalani hari-hari bersama anak itu akan mengalami suatu nikmat ya. Dari yang semula pusing, rumit, itu akan menjadi suatu nikmat gitu. Bahkan yang semula nggak ada atau kurang atau minus, insya Allah Allah cukupkan ya. Itu yang saya rasakan ya. Membagi cerita tentang rasanya seperti apa dengan anak ya, dan menyimak fakta-fakta yang diberitakan media sosial terakhir-terakhir ini, rasanya saya berapi-api, rasanya kepingin bersemangat membagi rasa bagaimana seharusnya kita nikmati kebersamaan bersama anak. Tetapi insya Allah ya nanti bersambung, nanti kita buat lagi gitu ya. Sekarang ini saya merasa cukup segini dulu ya teman-teman. Semoga apa yang saya buat menjadi suatu motivasi dan ada manfaatnya sedikit apapun. Saya berharap seperti ini, bukan saya bikin tanpa maksud ke arah sana ya. Jadi saya memang di batin saya, semoga satu atau dua orang yang menyimak itu apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Intinya sih seperti itu teman-teman ya. Dan saya berterima kasih
Buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu menyimak video saya, yang sudah memberikan subscribe buat saya, like-nya ataupun komennya, saya ucapkan berterima kasih. Semoga teman-teman juga Allah mudahkan hajat-hajatnya, ikhtiar-ikhtiarnya, khususnya yang berniat untuk memberikan yang terbaik kepada anak. Semoga Allah permudahkan, semoga Allah bukakan rezeki-rezeki yang tidak terduga. Percayalah, jalan pasti ada ya teman-teman. Kesusahan itu berdekatan dengan jalan keluarnya itu ya teman-teman. Saya pamit dulu, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada kritik, saran, masukan, ataupun berbagi motivasi, saya terbuka. Silahkan, saya terbuka untuk menerima itu semua, karena saya juga harus banyak belajar untuk menjalani hari-hari saya. Masih jauh perjalanan saya, masih besar tanggung jawab saya untuk anak-anak saya. Nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.